Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nurul Maulid Aulia dengan NIM F10512511029 dari kelas IA2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara lisan dengan menggunakan video dengan memilih 2 butir soal dari 6 butir soal yang telah saya kerjakan kemarin. Pada kesempatan kali ini saya akan memilih soal nomor 1 dan nomor 6. Pertanyaan nomor 1, yaitu apa saja bentuk hambatan multikultural yang muncul dalam kasus di atas. Jadi, bentuk hambatan multikultural yang dapat muncul dalam kasus di atas yaitu ketika suatu kelompok budaya yang lebih terkenal atau lebih dominan mendapatkan perhatian yang lebih banyak, sementara kelompok budaya yang kurang populer dianggap tidak populer dalam suatu kelompok tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam pengakuan budaya di lingkungan sekolah, seperti yang dijelaskan dalam masalah diskriminasi dan dominasi dalam pendidikan budaya di sekolah yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu kurangnya representasi budaya dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Jika materi dan model kegiatan tidak dirancang, akan sulit untuk mewadahi kegiatan keberagaman budaya, seperti praktik budaya tertentu akan sulit muncul atau dihargai. Yang ketiga yaitu perasaan terasingkan atau rendah diri pada siswa. Jadi, siswa tersebut akan merasa rendah diri karena tidak terlalu dipedulikan oleh suatu kelompok tersebut. Jadi kurangnya representasi budaya dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pedagogi inklusif atau pendekatan yang andil. Jadi jika seorang guru atau sekolah lebih menilai berdasarkan standar akademik umum tanpa mempertimbangkan kebudayaan lokal, maka proses budaya akan dianggap kurang etis atau kurang ilmiah. Ini adalah salah satu hambatan struktural terhadap inklusivitas pendidikan. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana strategi guru untuk memastikan semua budaya dihargai dalam kegiatan project-based learning tersebut. Jadi, strategi guru untuk memastikan semua budaya dihargai dalam kegiatan project-based learning tersebut yaitu dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek multikultural. Misalnya, hasil uji coba produk yang layak digunakan dibuktikan dengan peningkatan nilai yang signifikan pada kelas yang menggunakan model pembelajaran pendidikan multikultural berbasis proyek. Jadi, dengan menggunakan proyek tersebut, model pembelajaran dengan metode ceramah dengan media seperti PowerPoint dan lain-lainnya akan sangat efisien. Nah, yang kedua yaitu merancang kurikulum dan bahan ajar yang akan diajarkan untuk budaya lokal. Jadi guru harus menyiapkan materi budaya dari berbagai latar belakang serta memberi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan identitas budaya mereka melalui proyek. Hal ini dapat membuat siswa tersebut belajar sesuai dengan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang ketiga yaitu mengadopsi pedagogi yang inklusif dan adil. Guru menilai hasil kerja siswa bukan hanya berdasarkan standar ilmiah, tetapi juga melihat bagaimana budayanya, kreativitas lokal, serta usaha dalam mencari refleksi budaya tersebut.
Model seperti PJBL multikultural ini penting bagi siswa untuk bekerja kelompok dalam proyek. Jadi siswa mampu mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi dan kerja sama antar siswa. Selanjutnya yaitu membangun budaya sekolah yang mendukung toleransi dan apresiasi terhadap keberagaman. Melalui kegiatan yang rutin, refleksi, diskusi lintas budaya, serta pengakuan terhadap semua identitas budaya. Jadi banyak dibahas dalam literatur pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan dalam rangka membentuk dan menumbuhkan budaya egaliter, apresiasif, dan toleran di tengah banyaknya perbedaan dan keberagaman saat ini. Selanjutnya yaitu melibatkan siswa dalam proses desain dan evaluasi proyek. Jadi siswa diberi peran aktif dalam menentukan tema budaya, metode, serta bentuk bagaimana presentasi itu benar-benar mencerminkan identitas, proyek, dan gagasan mereka. Hal ini penting untuk menghindari dominasi ide dari kelompok mayoritas. Jadi Indonesia merupakan salah satu dari segelintir negara yang unik dan langka di dunia yang memiliki wilayah yang luas, berbentuk kepulauan, dan berada di garis strategis di persilangan dunia. Dan juga kaya akan sumber daya alam yang dianugerahi beraneka ragam kebudayaan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, hubungkan kasus ini dengan prinsip multicultural education menurut James A. Banks, misalnya equity, pedagogy, co-knowledge construction process. Jadi, hubungan kasus ini dengan prinsip multicultural education James A. Banks, yaitu dalam kasus ini sains dan budaya berbasis project based learning atau PJBL muncul beberapa masalah, yaitu ketidakadilan dalam penghargaan ide, dominasi budaya tertentu, dan menurunnya motivasi siswa mayoritas. Jadi situasi ini dapat dianalisis menggunakan prinsip pendidikan multikultural menurut James A. Banks, terutama equity, pedagogi, dan knowledge construction process. Pada equity pedagogi atau pedagogi berkeadilan, yaitu usaha guru untuk menyesuaikan metode belajar sehingga semua siswa latar budaya berbeda memiliki kesempatan belajar dan berhasil secara setara. Dalam pemeran PJBL ini, kelompok dengan kultur yang lebih dikenal seperti Melayu, Jawa yang lebih dominan di ruang publik akan mendapatkan perhatian lebih, sehingga muncul ketidakadilan penilaian dan apresiasi. Penilaian proyek hanya berfokus pada aspek ilmiah tanpa mempertimbangkan budaya, sehingga dari siswa yang Dayak atau Tionghoa dianggap kurang berharga. Jadi guru belum menerapkan strategi penilaian yang adil atau inklusif. Yang kedua yaitu knowledge construction process atau proses konstruksi pengetahuan. Prinsip ini menekankan bahwa siswa harus diajak memahami bagaimana budaya dan pengalaman yang mereka dapat bentuk dengan cara berpikir dan memaknai pengetahuan termasuk sains. Sains yang ditampilkan dalam pembelajaran masih dilihat sebagai pengetahuan modern saja, bukan konstruksi ilmu berbasis budaya lokal. Misalnya, filosofi gotong royong dalam budaya Jawa untuk inovasi alat. Yang kedua yaitu pengetahuan ekologis masyarakat Dayak tentang rotan atau hutan, tradisi pengobatan herbal dalam budaya Melayu, teknologi tradisional Tionghoa dalam fermentasi makanan, karena
perspektif budaya tidak dihargai, siswa menjadi kehilangan identitas dan enggan berpartisipasi. Jadi langkah yang bisa dibuat agar tetap berkontribusi aktif yaitu yang pertama bisa mengusulkan proyek berbasis budaya lokal. Yang kedua, mengajak teman-teman dari kelompok yang berbeda untuk kolaborasi. Yang ketiga, yaitu memberikan masukan ke guru atau kepada panitia pameran saat sedang melaksanakan pameran. Yang keempat, yaitu menggunakan literatur dan referensi multikultural. Jadi, kita dapat mengutip penelitian dari Jurnal Pendidikan Multikultural di Indonesia agar dapat mendukung proyek tentang ilmiah ini. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pertanyaan nomor 4. Jika Anda menjadi salah satu siswa dari kelompok yang merasa terpinggirkan, apa langkah yang bisa dilakukan agar tetap berkontribusi aktif? Jadi, langkah yang bisa dilakukan agar kita tetap berkontribusi aktif yaitu yang pertama, mengusulkan proyek yang berbasis budaya lokal. Misalnya, kita mengajukan ide yang menggabungkan sains sederhana dengan tradisi budaya, seperti tradisi budaya Dayak, Melayu, Jawa, Tionghoa, dan lain-lainnya. Dan meminta guru untuk menyertakan aspek budaya yang dapat masuk ke dalam penilaian nantinya. Yang kedua, yaitu mengajak teman dari kelompok berbeda untuk kolaborasi. Jadi, kolaborasi ini bisa mengurangi stigma seperti ini hanya untuk budaya yang ini dan menunjukkan bahwa keberagaman kita ini bisa saling melengkapi. Yang ketiga, yaitu memberikan masukan ke guru atau panitia pameran. Jadi, kita bisa memberikan masukan atau sharing budaya sebelum presentasi atau pameran. Jadi kita dapat menjelaskan tentang bagaimana sih keberagaman budaya ini dengan sains jika kita menghubungkannya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan literatur dan referensi multikultural. Jadi kita bisa dapat mengutip penelitian dari Jurnal Pendidikan Multikultural di Indonesia agar proyek berbasis budaya ini dapat menjadi bagian dari pendidikan yang inklusif sehingga budaya dalam masyarakat kita ini tidak akan terlupakan dan terus dilestarikan sepanjang masa. Kita akan masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Jadi pertanyaannya, bagaimana kasus ini dapat dijadikan bahan untuk merancang bahan ajar yang menumbuhkan sikap saling menghargai? Jadi untuk jawaban nomor 5 yaitu kasus ini dapat dijadikan bahan untuk merancang bahan ajar yang menumbuhkan sikap saling menghargai, yaitu yang pertama kita dapat merancang seperti modul atau modal untuk kita mengajar, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran. Jadi kita mengenalkan kepada siswa untuk mengenal dan menghargai keberagaman budaya agar mampu mengintegrasikan pengetahuan sains dengan budaya yang dihubungkan dan juga mengembangkan sikap toleransi, kolaborasi, apresiasi antar budaya. Selanjutnya yang kedua yaitu materi. Jadi kita mendefinisikan bagaimana pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Penjelasan tentang keberagaman budaya lokal, seperti kita menggabungkan antara budaya lokal dengan sains. Jadi pendidikan multikultural itu bermakna sebagai proses pendidikan, cara hidup untuk menghormati, tulus, toleransi terhadap keberagaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat ini, sehingga siswa dapat memiliki kelenturan mental bangsa dalam menyikapi konflik di masyarakat. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Gunakan metode PJBL atau Project Based Learning Multicultural
agar siswa aktif merancang proyek dengan identitas budaya masing-masing. Selanjutnya yaitu aktivitas siswa. Kita akan membuat siswa itu berdiskusi secara kelompok lintas budaya dengan refleksi identitas budaya masing-masing. Jadi siswa akan menceritakan atau sharing-sharing tentang bagaimana sih budaya mereka gitu, bagaimana ciri khasnya gitu. Selanjutnya perencanaan proyek. Jadi siswa memilih sebuah aspek budaya mereka lalu cari cara untuk mengaitkannya dengan konsep sains sederhana yang ada di lingkungan sekitar. Ya, selanjutnya presentasi, yaitu kita akan menjelaskan tentang bagaimana budaya ini, seperti kita menjelaskan apa kaitan budaya dengan sains agar semua siswa dapat memahami proyek yang telah mereka buat. Yang selanjutnya, refleksi kelas berbagi pengalaman. Jadi, siswa akan menceritakan kesulitan apa yang dipelajari mereka tentang budaya lain dan bagaimana cara pandang mereka agar keberagaman dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu penilaian yang inklusif dengan menggunakan aspek ilmiah seperti observasi, metode kreativitas, dan juga aspek budaya yang menjadi relevansi budaya, representasi identitas, dan juga narasi budaya. Yang terakhir yaitu evaluasi dan tingkat lanjut. Jadi siswa dapat menulis refleksi individu tentang pentingnya menghargai budaya lain. Jadi guru akan mendokumentasikan pameran budaya itu sebagai bagian dari arsip sekolah sebagai wujud apresiasi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem pendidikan tersebut? Kelebihan dan kekurangan pada sistem pendidikan di Indonesia yaitu kelebihannya fleksibilitas dalam kurikulum merdeka, memberi guru dan siswa kebebasan dalam memilih materi dan metode pembelajaran sesuai minat, bakat, kebutuhan sekolah dan siswa. Nah, selanjutnya pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual. Jadi, guru dapat menggunakan metode yang lebih interaktif seperti proyek pembelajaran berbasis masalah atau konseptual yang membantu siswa mengeksplorasi isu yang terkini atau relevan dengan kehidupan mereka. Selanjutnya, mengenalkan peserta didik ke profil holistik, yaitu bukan hanya sekedar akademik. Jadi kurikulum merdeka ini berorientasi pada pengembangan karakter, kreativitas, kompetensi, dan profil pelajar, bukan semata hanya nilai ujian. Dan adapun kekurangan pendidikan Indonesia yaitu implementasinya belum sepenuhnya matang. Jadi penerapannya itu belum sepenuhnya matang karena masih baru dan banyak sekolah atau guru yang belum siap dalam menghadapi kurikulum merdeka ini, seperti persiapannya yang kurang matang, perubahan metodenya, ataupun administrasinya. Selanjutnya kekurangannya itu yaitu kapasitas SDM guru dan pelatihan yang kurang. Jadi tidak semua guru itu memiliki kompetensi yang cukup atau pengalaman untuk mengajar yang fleksibel, seperti mendesain proyek atau pembelajaran yang konseptual, sehingga kualitas guru ini dapat bervariasi. Selanjutnya yaitu kebutuhan fasilitas dan dukungan sekolah. Jadi untuk metode yang lebih eksploratif seperti proyek, praktik, eksperimen, kadang itu membutuhkan fasilitas dan sarana
yang cukup memadai. Jadi sumber daya yang ada itu tidak selalu tersedia di semua sekolah, terutama di daerah yang terpencil. Selanjutnya yaitu beban adaptasi dan kurva belajar bagi guru dan siswa. Karena perubahan dari metode yang tradisional, dibutuhkan waktu adaptasi yang cukup dan komitmen untuk menerapkan kurikulum merdeka ini dengan baik. Selanjutnya ada kelebihan dan karakteristik dalam pendidikan Finlandia, yaitu guru di Finlandia berkualitas tinggi dan dihargai. Di Finlandia, guru itu dipilih dari lulusan terbaik dan biasanya memiliki kualifikasi yang tinggi sehingga profesionalisme pengajar di sana itu sangat tinggi. Selanjutnya, mereka itu fokus pada kesejahteraan siswa dan pembelajaran yang berbasis pengalaman. Jadi, sistem di pendidikan di Finlandia ini memperhatikan kebutuhan individual siswa, memberikan perhatian terhadap siapa siswa itu, serta memungkinkan penggunaan metode pembelajaran yang adaptif, kolaboratif, dan kontekstual. Selanjutnya, evaluasi berkelanjutan, bukan hanya tentang ujian sekolah gitu. Jadi Finlandia ini sedikit mengekspos siswa pada ujian besar. Evaluasinya lebih holistik terus-menerus dan memperhatikan berbagai aspek perkembangan kognitif maupun non-kognitif. Selanjutnya, pendidikan inklusif dan berkeadilan. Sistem di Finlandia ini menekankan kesetaraan akses terhadap siswa berkebutuhan khusus dan pemerataan layanan pendidikan. Jadi semua fasilitas pendidikan di sana itu rata. Yang terakhir yaitu lingkungan belajar yang santai dan adaptif. Jadi lingkungan belajar di Finlandia ini mereka menerapkan sistem seperti belajar tidak hanya terkungkung pada ruang kelas formal, tetapi siswa juga bisa belajar dari berbagai ruang dan cara. Jadi ada banyak cara yang dapat digunakan untuk belajar, tidak hanya seperti di ruang belajar yang formal. Pertanyaan yang nomor 2 yaitu bagaimana jika konsep kesejahteraan siswa Finlandia diterapkan di Indonesia? Jadi jika konsep kesejahteraan siswa Finlandia diterapkan di Indonesia, maka akan dapat membantu menerapkan kurikulum merdeka dengan lebih baik, dengan memberikan ruang yang lebih luas kepada siswa, pendekatan yang menyeluruh, memperhatikan setiap siswa sebagai individu, tidak hanya nilai yang mereka peroleh itu sebagai patokan. Jadi, hal ini dapat membantu siswa berkembang secara lebih optimal dari berbagai aspek, seperti aspek akademik, sosial, dan pembentukan karakter. Jadi, dapat memberikan siswa kesempatan untuk berkreativitas, bekerja sama, inovasi, dan belajar dalam konteks yang mereka nyaman. Hal ini penting untuk membantu mereka menghadapi tantangan di dunia nyata, bukan hanya untuk bisa lulus ujian. Mendorong kesetaraan dalam pendidikan juga dapat diiringi dengan kebijakan yang memperluas akses fasilitas seperti guru yang berkualitas, pendidikan yang inklusif, sistem pendidikan yang lebih siap untuk melayani keberagaman wilayah, sosial, dan budaya di Indonesia termasuk daerah-daerah yang terpencil. Karena di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa wilayah dengan kondisi yang berbeda-beda, sehingga sistem pendidikan ini harus dipikirkan dengan cara yang matang. Nah, selain itu, siswa juga harus mendapatkan penurunan tekanan persaingan yang berlebihan dan beban belajar yang tidak terlalu berat agar dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan semangat belajar pada siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna dan lebih nyaman.
Jadi aspek-aspek seperti kesetaraan pendidikan, pemanfaat teknologi, dan metode yang digunakan dalam sistem pendidikan Finlandia itu dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk mengembangkan model pendidikan yang lebih baik. Jadi tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi yaitu kurangnya sumber daya di sekolah Indonesia, terutama di daerah terpencil atau daerah yang belum berkembang, mungkin tidak dapat memiliki fasilitas guru berkualifikasi atau sarana pembelajaran modern seperti di Finlandia. Perbedaan budaya, sosial, dan ekspektasi terhadap pendidikan di Indonesia masih ada yang membuat tekanan terhadap nilai ujian seperti presentasi dan ujian prestasi serta persepsi bahwa pendidikan adalah hasil dan penilaian. Kita dapat mengubah pola pikir ini agar tidak mudah terkecoh tentang kemajuan-kemajuan selanjutnya. Jadi beban bagi para guru yaitu diperlukannya pelatihan, profesionalisme, komitmen, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan metode yang baru. Jadi tidak semua guru itu mungkin siap atau ingin berubah secara cepat. Sistem yang besar dan kompleks untuk menerapkan evaluasi holistik, lingkungan belajar yang fleksibel, dan dukungan pribadi bagi siswa diperlukan agar sistem manajemen kebijakan dan pendidikan di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik. Jadi, pendidikan di Indonesia ini dapat bagus seperti pendidikan di Finlandia dengan menerapkan hal-hal yang bisa diterapkan dalam Indonesia. Walaupun ada tantangan dan rintangan yang harus dihadapi, kita dapat menerapkannya secara perlahan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.